Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa puja dan bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat serta inayahnya, maka pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara Persuli ya yang ketiga KKN BTV 3 kelompok 3 pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah tidak terasa teman-teman semuanya di sini sudah melewati minggu ketiga, tinggal ini mau menuju ke minggu terakhir ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai akhir nanti gitu ya. Terus kemudian tidak perlu menunggu lama, langsung transisi perkuliahan semester ini begitu ya. Bahkan ini juga sudah ada beberapa yang perkuliahan sudah berjalan begitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, untuk Persuli kali ini secara acara sama kayak Persuli sebelumnya, nanti akan ada beberapa teman-teman yang akan saya tanyai ya terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan begitu. Terus sama mungkin jika ada masih ditemukan kendala, nanti kita bisa diskusikan. Dan yang tidak kalah penting nanti yang terakhir saya akan mengingatkan kembali tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan di minggu terakhir ya, karena ini sudah menjelang akhir, nanti harus membuat laporan akhir berbentuk artikel, video akhir gitu ya, dan juga nanti akan ada penarikan dan juga ujian seperti itu. Oke. Di sini ada teman-teman yang belum mengunggah berita di media. Masih ada? Kalau saya melihat data di grup sih ini sudah 45. Jadi kurang 2 peserta lagi. Saya harap saya tunggu sampai hari ini ya, teman-teman yang belum, saya harap malam ini segera mengunggah begitu biar supaya nanti bisa segera saya rekap ya. Rekap proses pengerjaan tugas-tugas teman-teman yang sudah kalian kerjakan mulai dari awal sampai di minggu ketiga ini. Begitu. Oke, baik, pada masuk acara yang pertama yaitu saya pengen mendengar terkait dengan proses yang sudah teman-teman semuanya kerjakan begitu ya. Bagaimana, apakah ada satu hal yang berarti yang ditemui? Ada nggak? Kalau saya sih di perumahan saya itu ternyata ada satu mahasiswa dari Universitas Jember juga itu ya, itu yang kemudian membantu UMKM gitu. Kebetulan di perumahan saya itu ada mini Pujasera ya, di situ kemudian ada yang berjualan minuman, ada yang berjualan makanan gitu, yang terus kemudian ada satu anak KKN di situ gitu. Kalau saya melihatnya sih, kemudian saya mencoba bertanya kepada yang menjual, sangat membantu begitu. Nah, cuma nggak ngerti karena ternyata saya belum bisa kemudian melakukan Persuli dadakan ke Banyuwangi gitu, karena memang ada beberapa kendala yang belum bisa diproses di LP2M gitu. Nampaknya saya tidak akan melakukan Persuli datang ke tempat kalian gitu. Kelihatannya tidak jadi. Oke, mungkin saya akan langsung saja menanyakan. Oke, sekarang Mas Chandra. Iya, Pak. Silakan Mas Chandra, yang sudah Mas Chandra lakukan di minggu Baik, ketiga. saya akan menyampaikan. Gimana, Pak? Ya, silakan menyampaikan apa yang sudah kamu lakukan di minggu ketiga ini, Mas. Baik, Pak. Baik, saya akan menyampaikan untuk kegiatan saya di minggu ketiga kemarin, yaitu kalau kegiatannya ada pelatihan untuk pengemasan produk, kemudian pelatihan untuk pengiriman barang ke suatu daerah,
dan untuk promosi sama pembayaran transfer melalui aplikasi BRI Mobile. Seperti itu pelatihannya. Untuk kegiatannya, karena kemarin ada kendala ya Pak ya, jadi sasaran saya itu anaknya ada kecelakaan yaitu digigit ular. Nah, sehingga kegiatannya saya lanjutkan melalui online yaitu dengan memberikan tutorial, saya buatkan video tutorial, kemudian saya share ke sasaran, kemudian dilanjutkan tanya jawab melalui via WA. Seperti itu. Nah, cuman kemarin yang paling terakhir itu saya kunjung ke sana lumayan sudah bisa dilakukan cuman singkat, yaitu cuman tanya jawab lah gimana progresnya sama perkembangannya seperti itu, Pak. Jadi Oke. ya, Pak. Ya, lanjut. Ya. Jadi untuk minggu ini berbeda sekali dengan minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kegiatan bisa dilakukan secara offline dan dilakukan di kediamannya sasaran. Namun di minggu ini tidak bisa dikarenakan ada kendala tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, ini yang ke gigit ular ini anaknya yang keberapa, Mas? Iya, anaknya yang terakhir. Jadi Mas anaknya ada 3, ini anaknya yang paling kecil. paling Sehingga kecil ya. agak ngewel gitu loh, Pak. Ya. Gigit ular apa, Mas? Katanya tetangga sih ular hijau ya, Pak ya. Ular Soalnya hijau. waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Terus untuk tadi persoalan kayak pembayaran apa itu sudah ada pemesan ini, Mas? Kalau untuk pemesan masih belum, Pak. Tapi kita kayak diadakan suatu percobaan seandainya nanti ada yang membeli, ibunya ini nggak bingung gitu loh. Jadi Hmm, alurnya seperti ini itu. Cuman saya sampaikan juga kendalanya untuk waktu itu pelatihan memang online ya Pak ya, tapi pelatihan pembayaran. Nah ini kan membutuhkan mengunduh aplikasi BRI Mobile. Nah ternyata setelah diinstal itu harus mendaftarkan nomor teleponnya ke bank bank BRI atau bank dulu ibunya itu daftar membuka rekening gitu sehingga nggak prosesnya nggak semudah langsung install aplikasi terus bisa dipakai. Tapi ibunya ini harus mendaftarkan nomor teleponnya ini ke layanan bank tersebut gitu. Jadi nah, sebentar Pak. Jadi ibu ini belum mendaftarkan nomor teleponnya. Jadi cuma saya kasih gambaran nanti setelah mendaftarkan nomor teleponnya ini ibunya bisa lanjut untuk ke aplikasi dan seperti video yang tutorial yang saya berikan. Terima kasih, Pak. kalau Mas Chandra sendiri sudah pakai aplikasi e-banking, mobile banking. Kalau saya sendiri belum, Pak. Jadi kemarin cuman saya kasih video tutorialnya itu untuk pembuatan video sendiri saya juga buat sendiri namun untuk gambar-gambarnya saya ngambil di internet gitu, Pak. Yang ya iya, kamu belum Jadi nggak pakai bisa gitu langsung. lah. Ya, enggak, Pak. Nah, iya. Tidak. Makanya pas mau menggunakan aplikasi kok belum paham gitu harus Iya, makanya kan yang namanya mendaftarkan mobile banking itu memang harus ke apa namanya customer service dulu gitu. Ada beberapa iya, yang kemudian harus diaktifkan gitu. iya itu kesalahan kemarin gitu, Pak. Oke. Nah, sejauh ini yang sudah kamu lakukan kan kemarin sudah daftar kelas ya, Oke, 3 kali, Pak. 3 kali. Sertifikatnya jadi Nah, muncul. ini masalahnya gini, Pak. Ternyata kalau nggak salah itu peserta itu juga harus didaftarkan ke SDUNet. Nah, itu saya nggak mendaftarkan gitu loh, Pak. Nah, Gitu. tuh. Baru tahu di akhir-akhir kemarin gitu. Terus siapa terus? Gimana? Peserta mengendaki sertifikatnya tidak? Tidak, Pak. Kalau mengendaki sertifikatnya tidak. Ya, sasaran senang. Senangnya itu karena gini, kayak bibit yang dibuat percobaan. Nah, jadi KKN saya kan melatih untuk penanaman bibit anggrek. Nah, bibit itu saya kasihkan secara gratis, jadi merasa senang gitu loh untuk sasarannya.
Nah, jadi harapannya nanti dari bibit itu nanti entah sama orangnya itu dijual bibit atau dibesarkan dulu. Nah, harapannya nanti dapat berkembang gitu. Jadi dia merasa senangnya di prakteknya itu merasa nyaman, tapi nggak merasa apa itu kayak harus ada sertifikat dan lain-lain gitu, Pak. Oke, berarti pengennya langsung nyata ya gitu ya, misalkan dapat Iya, bibit, iya, terus kemudian iya, kalau mereka sudah punya bibit, kamu ada sentuhan dari kamu, terus kemudian jadi berkembang, iya, misalkan tanamannya tambah subur gitu ya. iya. Bahkan waktu saya kasih tutorial itu kadang lihatnya itu nggak sampai habis gitu loh, Pak. Gitu. Kayak mungkin apa itu suka praktek langsung gitu Hmm. daripada tutorial. Makanya saya agak kecewa itu waktu di minggu ketiga ini nggak bisa memberikan langsung. Tapi alhamdulillahnya ketika di minggu ketiga ini cuman apa ya banyak materinya kayak pelatihan apa itu pengemasan terus apa itu promosi-promosi gitu cuman gitu-gitu aja Pak. Gitu. Untuk penanamannya sudah di minggu kedua kemarin sama perawatannya. Oke, plan minggu keempat apa ini, Mas? Minggu keempat rencananya cuman apa itu pengamatan sama evaluasi. Jadi nanti kita amati bibitnya yang dibudidayakan karena namanya aja usaha di bidang tanaman kita harus nggak boleh gagal lah untuk menanam. Kita amati bibitnya pertumbuhannya cepat atau lambat, kita evaluasi kalau lambat nanti dikarenakan apa pupuknya gimana gimana kekurangan nutrisi atau gimana baru kita evaluasi nanti kita berikan rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhannya agar cepat gitu, Pak. Oke, mungkin ini Mas, nanti eh, kegiatan-kegiatan yang di minggu ketiga yang dirasa itu belum maksimal. Nah, mungkin Ya, nanti di minggu keempat bisa kamu lakukan juga gitu ya. Karena kan cukup lama, waktunya masih cukup ada beberapa hari ya, gitu biar supaya ya, benar-benar bisa paham gitu. baik, Pak. Oke. Berarti kan berarti di sini kan Bu Winarsih ini kan pedagang mie ya, tapi dia juga punya usaha penanaman bibit anggrek gitu. Iya, Pak. Tapi gini, Pak. Jadi Bu Winarsi ini awalnya itu apa itu usaha mie ayam gitu loh. Nah, namun karena apa itu pandemi ini, jadi kan nggak boleh jualan. Jadi Bu Winarsi ini jualan bunga, tapi bunganya itu dulu aglonema itu. Namun sekarang kan aglonema menurun. Jadi saya kasih ide, Hmm, anggrek aja Bu, anggrek harganya stabil insya Allah gitu. oke. Oke, baik. Ada yang ditanyakan, Mas Andra? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjutnya Mbak Indri Maratus Solihah. Iya, Pak. Baik, untuk kegiatan minggu ketiga ini saya melakukan pemasaran melewati offline ke warung-warung sama online pembuatan akun media Instagram. Sama masih ini, Pak, pembuatan logo. Karena kan kemarin waktu minggu kedua cuma pelatihan cara membuat logo melalui Canva itu kayak gimana. Nah, terus yang minggu ketiga ini saya memberikan contoh logo seperti ini dan saya berikan kepada ibunya, tapi ibunya belum ngerespon karena memang untuk pemberian logo itu masih ragu-ragu ibunya mau atau tidak gitu. Hmm, kenapa kok masih ragu-ragu? Ya soalnya itu kayak pembeli-pembelinya itu kan kalau kita pakai logo itu otomatis kayak harganya agak meningkat sedikit kan Pak. Nah itu kayak pada komplain gitu loh, nggak usah dikasih logo deh. Nggak, soalnya logo itu kayak nggak penting-penting amat gitu loh Pak. Yang penting rasa sama harganya itu tetap sama. Hmm, Ya yang minggu ketiga ini saya cuma memasarkan saja keripiknya lewat warung sama membuka akun ini dan hanya promosi-promosi di WhatsApp sama Instagram, itu Pak. Dan pembuatan berita media kayak kemarin. Yang di media sosial bisa lihat saya seperti apa? Sebentar Pak. Hmm.
ini kalau di media itu ibunya kan sebelumnya belum memasarkan ke media online. Jadi kemarin itu saya membuatkan akun Instagram buat promosi. Coba Dan belum lihat. ada promosi, Pak. Coba di share screen, Mbak. Ya, sebentar, Pak. Sudah muncul belum, Pak? Belum. Belum ya. Ya, soalnya saya sekarang ini Pak, masih menggunakan HP. Atau saya mau pindah ke laptop dulu ya, Pak? Oke, silakan, enggak apa-apa. Oke, sebentar, Pak. Ya. Ini Pak untuk Ya, Instagramnya masih belum ada postingan, tapi sudah saya ini promosikan ke cerita. Nah, ada berapa followernya, Mbak? Ada berapa yang mengikuti? masih sedikit Pak, karena baru membuat. Nah, ini
Nah, ini yang dari awal ya, yang sebenarnya kemarin menjadi gambaran saya itu PR-nya ini. Kalau membuatkan desainnya itu saya pikir teman-teman sekarang sudah memang eranya ya gitu, nggak begitu sulit. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana Instagram ini juga bisa menyasar ke orang-orang yang memiliki Instagram juga gitu, followernya memang orang-orang suka ini gitu. Itu yang menjadi PR juga gitu. Bagaimana caranya itu gitu. Nah, ini yang menjadi PR juga gitu. Karena percuma misalkan postnya bagus, desainnya bagus, fotonya bagus, tapi followernya cuma 3. Kan yang lihat cuma orang-orang itu aja. Begitu. Nah, ini yang menjadi PR juga. Mungkin foto-fotonya Mbak segera unggah juga. Nah, nanti followernya segera cari. Mungkin yang di-follow teman-teman sekitar kamu, orang-orang di daerah situ gitu yang bisa kamu identifikasi begitu. Iya Pak, sebenarnya sudah mau upload foto-foto keripiknya, cuma kan belum ada logonya itu Pak. Dikarenakan dan besok insya Allah ke sana lagi mau ngefixkan kalau pakai logo itu. Dan ini saya sudah memfollow Bupati Banyuwangi karena kalau kita nge-up ada caption-caption yang wirausaha itu biasanya itu Pak. Direspon ya. Di-reply sama Ibu Bupatinya. Oke, kalau soal logo berarti kamu pendekatannya Mbak yang jauh lebih ini karena ada logo itu belum tentu terus kemudian harganya menjadi mahal gitu ya, kecuali memang secara packagingnya itu jauh lebih baik gitu ya, terus kemudian memang aplikasi logonya ke packaging misalkan dalam bentuk plastik atau apapun gitu, tapi secara kualitas lebih baik memang harganya lebih mahal ya, tapi yang namanya tampilan itu juga perlu kemudian dipikirkan begitu, bilang sama ibunya gitu, dan juga bisa memberikan penjelasan toh juga misalkan kalau harganya nggak naik gitu ya, ketika ketambahan logo misalkan tidak membuat harga naik kan nggak jadi persoalan gitu, menjadi lebih menarik gitu penjualan keripik tersebut gitu Mbak. Soal rasa Ya, Pak. gimana? Iya, saya sudah mencoba yang keripik sukun sama singkong, soal rasa insya Allah sudah enak Pak. Sudah banyak yang suka, kan saya jual ke tetangga-tetangga itu dan suka. Oke, sudah. Gitu, Sekarang Pak. stop screen. Oke, mungkin Mbak Indri ada yang ditanyakan. Belum ada sih Pak, cukup itu dulu. Oke, itu dulu ya. Oke, semoga nanti berjalan lancar Mbak Indri. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Next adalah Mbak Feby Faradina. Ada Mbak Feby Faradina? Oke, Pak. Untuk minggu ketiga ini, pada hari Rabu itu 25 Agustus, saya mengunjungi sasaran untuk pelatihan kedua, yaitu pelatihan pembuatan packing yang lebih menarik pada produk. Karena pada sebelumnya itu, sebelum ada pelatihan ini, produk tersebut menggunakan kemasan yang menurut saya kurang menarik customer, Pak. Jadi saya memberikan pelatihan kepada sasaran untuk membuat packing yang lebih menarik. Contohnya ada packaging sebelumnya sama mungkin hasilnya kalau mungkin packaging sebelumnya seperti apa? Yang sebelumnya belum sempat difoto, Pak. Kalau yang udah dikemas yang baru-baru ini ada. Oke, nah kalau sebelumnya kalau bisa difoto Mbak, masa nanti nggak kamu laporkan di logbook itu? Oke, baik, Pak. Nanti saya konfirmasi lagi ke sasaran. Lalu yang pada hari Kamis 26 Agustus itu mengunjungi sasaran untuk membantu dan juga mendampingi sasaran mulai dari pemilihan bahan baku, pembuatan juga, sampai packing produk, dan pemasangan logo itu.
logo yang telah disepakati sebelumnya itu waktu pelatihan pertama. Dan pada hari Jumat itu pengambilan foto produk untuk diupload ke sosial media. Karena itu sudah ada Instagramnya, Pak, untuk sosial media itu. Akan tetapi belum ada postingan terkait produknya itu. Lalu hari Sabtunya itu memberikan pendampingan pada sasaran dan strategi dan promosi ke sosial media, terutama ke Instagram, dan kayak seperti menguploadnya itu juga hari Minggunya itu pembuatan berita media, hari Seninnya itu pembuatan logbook minggu ketiga, hari Selasa melakukan pengeditan video minggu ketiga untuk diupload ke YouTube. Oke, sudah, Mbak. Sudah. Ada yang berubah di timeline atau roadmap program kerjanya, Mbak? Itu yang roadmap itu pada minggu ketiga. Itu seharusnya pelatihannya itu ada di minggu kedua semua, tetapi saya ubah karena persulinya itu ini, Pak. Persuli kan diganti hari Rabu ini. Nah, sebenarnya itu memberikan pendampingan itu pada hari Rabu, pada hari tadi. Tapi diganti lain hari waktu itu. Kapan? Diganti kapan? Sudah tergantikan atau akan datang? Sudah, Pak. Oke. Selama pelatihan kamu juga sudah bisa sampai nyetak sertifikat? Itu Bapak enggak dicetak. Kamu paling enggak ini ya, enggak mendaftarkan juga gitu ya, mungkin apa enggak membuat kuis gitu? Iya, tidak membuat kuis. Wow. Ya itu eman sebenarnya teman-teman, soalnya sudah difasilitasi begitu ya. Mungkin sertifikat itu akan punya pengaruh kepada sasaran kan juga enggak tahu gitu ya. Gitu. Coba saya pengen lihat hasil-hasil apa namanya yang sudah kamu lakukan terkait dengan packaging yang sudah jadi seperti apa. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya ini. Salah satu hasil dari foto produk. Kalau sebelumnya yang kamu jadikan berita desa itu ya? Yang berita desa. Di berita desa itu kan kalau nggak salah ada foto produknya itu. Iya, itu tapi belum ada logonya. Nah, apakah itu packaging yang kamu maksud sebelumnya? Bukan, Pak, itu pakai cup yang kayak mangkok itu sebelumnya. Oke, Jadi ini kemasannya itu enggak kotak seperti ini. Berarti pas kamu foto itu gimana? Pertama kali kamu datang yang untuk berita desa atau bagaimana itu? Yang di berita desa itu. Kan sudah mirip ini. Kotak juga ini. Iya, itu sepertinya waktu kunjungan yang ke berapa kali gitu, Pak. Oke. Waktu itu kan buat.
itu sudah saya sarankan untuk packing tersebut diganti gitu. Dan sasaran mulai memilih gitu. Jadi sebelumnya udah saya kasih pilihan berbagai macam kemasan, sasaran mintanya yang seperti ini. Oke. Ketika sudah jadi packaging seperti ini sudah mulai kamu tampilkan ya ke media sosial, kamu promosikan ke outletnya Bu siapa namanya ini yang jadi sasaran Ibu kamu? Yurinda. Bu Yurinda ya. Ini sudah ada yang dirasakan oleh sasaran setelah kamu lakukan perubahan seperti ini? Iya, semakin lebih dikenal gitu, Pak. Bagaimana Produknya. variabel pengukurannya kok bisa tahu semakin lebih dikenal? Sebelumnya itu kan seperti hanya menerima orderan kayak apa ya? Jadi lebih sedikit gitu loh, Pak. Terus Intinya setelah ada perubahan dari packaging, mungkin tertarik lagi dari konsumen tersebut. jangan mungkin nanti variabelnya yang jelas kalau misalkan ada perubahan yang signifikan gitu. Oh, masyarakat lebih dikenal luas. Contohnya apa? Misalkan dari hasil penjualan meningkat, yang sebelumnya terjual sekian banyak per hari atau mungkin per minggu, kemudian kemudian meningkat gitu dari jumlahnya yang awalnya misalkan 5, ini sekarang menjadi 10 setelah adanya perubahan packaging begitu. Begitu, Mbak. Ya, Pak. Ini sekaligus jadi segel gitu ya packagingmu Iya. ini ya. Oh, ini enak, jelly coffee-nya ini enak, Mbak. Hah? Enak, Pak. Beneran. Ya, iya, seperti rasa kopi. Ini kayak seperti halnya apa ya? Orang yang nggak suka kopi, tapi dibuat seperti kayak gini, akhirnya suka gitu. Saya loh pernah di daerah Bondowoso, tapi ya itu ada kayak rest area itu karena memang daerah Bondowoso terutama di Sumber Beringin itu kan salah satu penghasil produk kopi yang besar ya di daerah Tapal Kuda, yaitu di daerah situ. Di situ ada inovasi dari BUMDesnya yaitu membuat nasi goreng kopi. Tapi memang yang belum terbiasa jadi seperti apa gitu. Tapi aromanya memang menjadi menarik gitu ya. Nah, tapi nggak ngerti di kemasan yang kemudian dijadikan dalam bentuk jelly seperti ini seperti apa gitu. Itu yang mungkin kamu juga perlu lakukan tesnya bagaimana gitu ya, biar supaya nanti kayak pemilihan warna ini kenapa harus orange gitu untuk packagingnya, terutama untuk logonya ini loh. Kenapa harus orange? Itu ada di bagian outline-nya yang melingkar itu kan ada garis-garis warnanya coklat itu ya. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Itu kaitannya juga seharusnya sama rasa sih. Gitu. Nah, ataukah kamu pas waktu memilih yang penting harmoni saja atau bagaimana itu, Mbak? Pemilihan apa, Pak? Ya, kamu membuat logonya ini. Ini yang membuat Oh, kamu atau sasaranmu? iya, bersama-sama. Oke. Itu sebenarnya kan ada logonya sebelumnya. Akan tetapi saya konfirmasi lagi ke sasaran mau apa tidak untuk mengupgrade logonya. Jadi dia menyetujui, tuh Pak. Terkait warnanya ini sama dengan logo logo sebelumnya. Mirip begitu ya. Iya, terkait warna. Oke, sudah stop screen-nya, share screen-nya. Oke, Mbak Feby ada yang ditanyakan, Mbak Feby. Terkait sertifikat itu gimana ya, Pak? Apa tidak usah, apa masih diajukan lagi? Oke, kalau sertifikat itu saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Ini mumpung masih ada 1 minggu, gitu ya. Yang artinya kalian harus siapkan, daftarkan lagi kelas, ya nanti saya setujui. Tapi semua prosesnya harus kamu ikuti, gitu ya. Kemudian mendaftarkan semua
peserta itu juga didaftarkan gitu kan. Setelah didaftarkan juga kuisnya itu dibuat gitu. Terus kemudian setiap langkahnya diikuti gitu sampai pada akhirnya nanti biar supaya ketika kamu download itu sertifikatnya ada begitu. Tapi kalau memang sasaran meminta ya kamu upayakan mumpung masih ada waktu 1 minggu ini. Tapi kalau memang untuk sasaran tidak menginginkan terserah kalian gitu untuk sertifikat tersebut. Gitu. Tapi kalau menurut saya karena ada fasilitas kenapa nggak bisa dimanfaatkan gitu ya, siapa tahu sertifikat itu akan memiliki pengaruh ya gitu terhadap sasaran kalian. Begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, kembali ke teman-teman semuanya. Oke, berikutnya Mbak Caisarina Kurnia Ananta. Ada Mbak Caisarina? Ada Pak. Oke, silahkan Mbak. Oh iya, bentar. Jaketnya sudah sampai dan aksesoris lainnya. Sudah kemarin tuh sudah diambil sama Ana, udah dibagikan juga sama anaknya. Yang Rogo Jampi sama yang Bonyangi Kota itu dijadikan satu di Balai Desa Lamapon Kewo. Jadi biar nggak jauh-jauh ngambil di Peluring gitu Pak. Oke, mungkin bisa gitu juga Mbak. Misalkan taruh di tengah. Nanti bagi teman-teman yang posisinya berada di mana Banyuwangi bagian timur gitu suruh ngambil sendiri ke Banyuwangi tengah gitu. Nggak apa-apa gitu. Jangan diantar. Nah, diantar ya Iya, kasihan yang ada juga antar. yang itu, ada juga yang minta dipaketin juga Pak. Oke, dipaketin yang penting transferannya 2 Iya. kali lipat nggak apa-apa gitu. Gitu. Oke. Berarti besok ketika teman-teman penarikan itu bisa aksesoris KKN-nya bisa dipakai gitu ya, jaket, topi gitu ya, dan mungkin juga dalam akhir-akhir minggu ini nanti bisa digunakan aksesorisnya tersebut begitu. Oke, sekarang Mbak Kurnia laporannya silakan. Baik, untuk hari Rabu kemarin saya melakukan pendampingan pembuatan desain konten. Jadi mitra saya membuat desain kontennya melalui Canva, tetapi belum belum bisa diupload di Instagram soalnya terkendala sinyal juga Pak di sana. Soalnya sinyalnya agak itu agak jarang-jarang di desa saya. Terus kalau seumpama saya mau bantu uploading juga nanti takutnya pas waktu saya selesai KKN itu mitranya nggak bisa sendiri kayak gitu. Jadi saya menunggu sinyal yang pas lah. Mungkin besok atau lusa. Terus untuk hari Kamisnya saya melakukan entry data Excel vaksinasi di Balai Desa. Terus untuk hari Jumatnya saya membuat materi kelas. Hari Sabtunya saya melakukan kelas KKN. Hari Minggunya saya melakukan penyuluhan inovasi produk. Hari Seninnya saya melakukan pendampingan pembuatan inovasi produk. Hari Selasanya saya melakukan vaksinasi lagi. Soalnya saya terkendala gini Pak. Kan kemarin saya tuh mau membuatkan label buat tas rajutnya gitu kan. Nah, udah dipesan di Shopee. Nah, ternyata dari seller Shopee-nya itu ada keterlambatan gitu. Jadinya saya harus menunggu labelnya itu tadi. Jadi saya belum bisa melakukan itu pelatihan untuk packaging yang baru. Soalnya masih menunggu labelnya itu, sedangkan yang sudah datang cuma tas kreseknya aja. Saya maunya itu packagingnya itu dikasih label juga sama pakai kresek yang ada identitas nama tokonya gitu. Nah, tetapi yang baru datang cuma tas kreseknya aja. Jadinya
sebenarnya itu masuk kegiatan ke minggu ketiga, itu saya undur menjadi minggu keempat. Oke, berarti belanja terkait dengan bungkus ya, bungkus tas, Ya. di mana di situ ada pengennya sekaligus ada logo ya, ataukah desain grafis yang menjadi identitas di situ, itu gimana? Sudah sepengetahuan atau sudah disepakati sama mitra? Sudah disepakati, Pak. Itu saya saya melakukan pemesanan itu waktu minggu pertama. Nah, itu juga saya melakukan pemesanannya tuh juga lewat persetujuan dari mitranya juga, terus untuk biayanya juga dari mitra, seperti itu. Jadi saya cuma membantu untuk mendesainkan saja. Desainnya kayak apa, Mbak? Boleh lihat? Sebentar. Sekarang semua jurusan ahli membuat desain ya sekarang itu. Ini untuk desainnya, tapi nanti ini background-nya itu warna krim, terus tulisannya tetap warna hitam. Itu kayak seperti label yang ada di baju gitu, Kak, nanti ditaruh di dalamnya tasnya itu. Ini menyatu sama plastiknya atau nanti ada media kertas tersendiri yang masuk di dalam plastik bersama bajunya itu atau yang nempel di Itu bagian kayak kain label gitu, Pak. Kayak gimana ya? Yang biasanya kan baju-baju yang di belakang sini itu kan kayak ada ya labelnya itu. Nah, kayak gitu. seperti itu. Selain Ditaruh ini, di dalam tas. selain untuk menunjukkan identitas brand-brandnya itu, untuk pengemasannya, Pakai tas kresek yang kan kemarin itu tas kreseknya tuh kayak yang warna hitam aja gitu loh, Pak. Kan kan, kan nanti orang-orang pasti pas waktu membawa itu kan nggak tahu kan itu isinya apa. Nah, ya jadinya saya ini ada identitasnya ini ya. ya sebentar saya ada contoh kreseknya. Contoh kreseknya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Hilang ya, Mbak? Bentar. Kayak gini, Pak. Oke. Ya, sudah cukup. Oke, bisa di stop screen. Oke, Mbak Kurnia, ada kendala atau ada yang ditanyakan? Enggak sih, Pak, cuma yang itu tadi, yang masalah label yang terlambat itu tadi. Kemungkinan saya undur sampai minggu keempat. Oke. Untuk kelas kamu juga nggak sampai bisa nyetak sertifikat? Enggak, soalnya kan kemarin yang kelas kedua itu saya terkendala yang upload di Drive itu kan videonya, jadi saya minta kelas ulang yang tanggal 31 kemarin. Tapi saya emang nggak dibuatkan untuk sertifikatnya. Tetapi didaftarkan ya di ini ya, di SD UNED, kalau bisa setiap kelas nanti semuanya teman-teman ikuti prosesnya gitu. Syukur-syukur bisa dapat sertifikat gitu ya. Ya. Oke, jika tidak ditanyakan saya ingin lanjut ke next. Mas Soli.
Mas Soli Gunawan. Ada Mas Soli Gunawan Haryanto. Nggih, Pak, hadir, Pak, ada, Pak. Silakan Mas Soli. Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam untuk Pak Fajil dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Untuk laporan minggu yang ketiga ini kurang lebih sama, Pak, mungkin dengan teman-teman yang lain seperti menyusun dan mengupload berita untuk ke media itu langsung mungkin bisa ke kendalanya, Pak. Dari saya ini untuk melakukan pelatihan ini terkendala dengan jadwal, Pak. Karena pengelola usaha Kopi Kemiren ini sekaligus menjabat sebagai Ketua Pokdarwis, Pak, kelompok sadar wisata, sedangkan dari 2 minggu kemarin disibukkan dengan mengikuti Desa Wisata Award, Pak, lomba desa wisata. Jadi untuk penjadwalannya, pelatihan dan pengembangannya yang lain-lain itu diundur, Pak, sampai tanggal 4 besok. Mungkin itu, Pak, dari saya. Jadi mundur ya, karena apa namanya itu yang memiliki ini adalah juga Ketua Pokdarwis. Nggih, Pak, sama renovasi juga, Pak. Oke. Nggih. Ada ini Mas, apa namanya mungkin pekerjanya yang menjadi kepercayaan atau mungkin partner kerjanya gitu biar supaya programnya ini bisa berjalan karena sebentar lagi loh ini mau selesai Mas Soli. Nggih, Pak. Jadi tidak hanya ketuanya ini, jadi yang mengurus juga ini sama anggota-anggotanya juga, Pak, sama wakil dan bendaranya. Maka dari itu disibukkan semua, Pak, tidak bisa untuk partner kerjanya. Maka katanya udah komunikasi juga dengan Mas Edi, Pak, namanya, Ketua Pokdarwisnya itu, bisa setelah tanggal 3 ini, Pak, setelah renovasi selesai. Maka Ini ya yang ini renovasi ini ya apa warungnya ini ya. Nggih, renovasi Pak, rumah kopi kedainya, Pak. Oke, sampai sebenarnya sih kalau masalah ini kalau yang niatnya jualan online kan kamu bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Nah, ini yang kamu harus ini sama Mas siapa yang memiliki Mas Edi, Pak. Mas Edi. Nggih. Kamu tahu rasanya ini kayak apa, Mas? Kopi jarang goyang itu. Apakah setelah Nggih, minum Pak, kita goyang atau gimana? Pertama kunjungan ke sana itu langsung ditawari gitu, Pak. Sedangkan saya enggak terlalu minat dengan kopi, tapi cukup mengenal, Pak. Ada 4 produknya, kopi Robusta, Arabica, Robusta Lanang, sama Arabica Lanang. Setelah saya coba, karena saya enggak terlalu suka kopi, kebetulan yang Robusta jadi ya pahit. Itu semuanya jaran goyang sebenarnya itu. Namanya dibrandingkan jaran goyang atau salah satu di antara mereka? Dibrandingkan sebagai nama jaran goyang ini, Pak. Oke. Kamu ketika meminum salah satu kopi dari keempat varian tadi, enak mana sama kamu minum sasetan kapal lagi? Gimana ya, Pak? Soalnya saya enggak minum kopi, nggih, Pak. Enggak bisa membandingkan. Nah, itu yang menjadi nanti mungkin kurang ini, Mas. Apa ya? Ketika kita tidak bisa mengenal betul tentang cita rasa dari objek yang akan kita lakukan inovasi ya katakanlah seperti itu, maka juga mungkin secara pemikiran dan juga aktivitas mungkin kurang nanti terjadi satu frekuensi gitu. Coba Mas Soli mulai ngenali kopi gitu ya. Kopi juga enak kok, nggak membuat nggak memabukkan kayak minuman keras kok gitu. Itu Mas Soli. Terus setelah tanggal 3 nanti planningnya gimana tadi biar supaya perencanaan programmu bisa sampai selesai. Ini karena sebentar lagi sudah mau penarikan ini Mas Soli. Nggih, Pak. Untuk rencananya setelah tanggal 3 mungkin tanggal 4 atau seterusnya, Pak. Diusahakan sebelum KKN berakhir ini akan diadakan pelatihan itu 1 kali, Pak. Namun dari pelatihan ini nanti dilanjutkan juga pengembangan seperti pembuatan BMC ini dibuat bersama, Pak. Saya sebagai mungkin pengawasnya mungkin Pak gitu.
Hmm. dan bisnis modelnya juga. Jadi bukan saya membuatkan, tapi saya mungkin bahasanya membimbing, Pak, supaya enggak kesana kemari bahasanya. Loh, kamu membimbing itu berarti kamu sudah ahli, Mas, berarti Mas di Enggak bidang juga, seperti Pak. itu. Ya, maaf, Nah, Pak. itu Bahasanya, hati-hati, kamu nggak ya, Pak, membimbing gitu. Kalau kamu membimbing berarti kamu sudah ekspor di bidang itu gitu. Artinya kamu tinggal mendampingi mungkin. mendampingi gitu. Ya, Nggih. sebenarnya lebih tepatnya sih kamu menjadi partner ya, pencari solusi gitu, bukan menjadi Oh, pembimbing gitu. Kalau nggih, Pak. membimbing berarti kamu sudah ahli gitu. Jauh dari ahli, Pak. Nah, ada yang Nggih. ditanyakan, Mas Soli? Nggih, kurang lebih seperti itu, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Kamu juga Nggih. berarti besok kamu yang pembuatan kelas terakhir itu kamu harus bisa sampai itu cetak sertifikat. Nggih, Pak, gimana, Pak? Semuanya besok kan kamu kan belum pelatihan tuh, belum membuat kelas kan ya. Nggih. Maka kamu upayakan sampai prosesnya diikuti semua sampai nanti bisa cetak sertifikat. Kalau Tuh. misalnya untuk yang audiens atau yang mengikuti kelas ini tidak mengharapkan sertifikat, bagaimana? Apakah tetap dibuatkan? Ya difasilitasi lah Mas gitu. Wong ada fasilitasnya, wong tinggal ngisi gitu ya Nggih, Pak. kan. Nggih. Kan nggak ada salahnya, nggak ada susahnya kan gitu kan. Nggih, Pak. Tuh. Oke. Nggih. Next, kemudian Makasih, Pak. ya sama-sama. Mbak Nanda Zulinar. Silakan Mbak Nanda. Iya Pak, jadi di minggu ketiga ini sempat ada kendala soalnya kan PPKM di Banyuwangi itu naik level jadi level 4. Jadi sekolah yang awalnya saya sosialisasi langsung ke sekolahnya, jadinya agak terhambat soalnya sekolahnya kembali menjadi daring. Jadi saya siasati buat sosialisasinya, saya rekam videonya, terus nanti saya minta tolong ke guru kelasnya untuk kasihkan videonya. Nanti sebagai feedbacknya adik-adik juga ngirim video ke saya. Kebetulan temanya untuk video kemarin itu cuci tangan, jadi saya minta adik-adiknya untuk ngirim video mereka cuci tangan di depan seperti videonya. Mereka paham sama materi saya. Dan ada beberapa yang mengirim. Saya juga ada beberapa adik-adiknya yang nggak bisa. Terus sama saya akhirnya bisa minta bantuan sama gurunya untuk mendaftarkan adik-adiknya ke SDNet. Terus ini juga membuat berita media yang saya upload di Kompasiana untuk sama persiapan materi untuk minggu keempat ini. Dan alhamdulillah di minggu keempat ini ternyata sekolahnya udah masuk, jadi mungkin saya sosialisasi tatap mukanya lagi hari Jumat bisa, soalnya sekolahnya udah masuk. Untuk hasil kamu melaksanakan awal itu ya belajar prokes melalui media baca itu sudah melekat di benaknya para sasaran. Itu karena saya belum ketemu di minggu keduanya, mungkin nanti saya tanyakan lagi Pak ke adik-adiknya, apa adik-adiknya masihnya sama materi saya di minggu keempat. Soalnya agak aneh, Pak, saya nggak langsung ngomong ke adiknya, soalnya saya lewat gurunya. Oke, berarti kamu memang harus ada metode tesnya gitu biar benar-benar tahu apakah program kamu itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak, Mbak Nanda. Gitu. Ya, Mbak Nanda, ada yang ditanyakan, Mbak Nanda? Untuk sejauh ini belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Baik, semoga lancar. Terima kasih, Pak. Oke, terakhir dari saya untuk meng-cross-check bagaimana perkembangan yang teman-teman sudah lakukan adalah Mbak Lucy Ayudista. Mbak Lucy? Oke, Bapak. Sebentar. Oke, silakan Mbak Lucy. Untuk minggu ketiga ini, kegiatan saya itu yang pertama hari Rabu, saya membuat pelatihan Bapak tentang pembelajaran taman satwa. Terus untuk yang Kamis,
kan saya sudah buat taman satuannya itu bersama sasaran. Lah yang Kamis itu saya menjelaskan taman satwa itu gunanya seperti apa begitu. Untuk hari Jumatnya saya mengedit video kelas pelatihan tadi. Untuk yang hari Sabtu saya membuat berita media. Untuk yang hari Minggunya mengunggah berita media di Kompasiana dan juga mengunggah video kelas pelatihan di YouTube dan SD UNED. Untuk hari Seninnya saya mengedit video minggu kedua dan mengunggahnya di YouTube. Dan yang hari Selasa saya membuat materi untuk yang minggu terakhir ini. Gitu. Oke. Gimana? Sejauh ini berjalan dengan lancar, Mbak? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak berjalan lancar. Bentar, saya cek inimu belum bisa masuk ya. Mbak Luciana, Mbak Lucy Ayu di standing room ya namanya ya Mbak Oke. ya. Oke, ada yang ditanyakan Mbak? Ini Bapak saya mau bertanyakan apakah perlu ya mendaftarkan sasarannya itu ke SD UNED? Itu perlu Mbak kalau misalkan pengen mendapatkan sertifikat itu memang harus didaftarkan Mbak pesertanya itu sasarannya. Gitu. Cuma Baik, Pak. memang membutuhkan KTP kan gitu. Nggih. Nah, yang penting diberikan pengertian bahwa sebenarnya pemintaan data KTP ini bukan untuk bermaksud untuk hal-hal yang lainnya. Ini hanya keperluan untuk misalkan kegiatan KKN, pendaftaran kelas, biar supaya nanti bisa dicetakkan sertifikat gitu. Ya. Tuh Mas dan Mbak semuanya ya. Oke, selain itu masih ada Mbak Lucy? Untuk saat ini belum ada Bapak. Oke, jika belum ada mungkin itu yang saya coba cross check. Nah, mungkin yang belum ada kesempatan saya tanya, siapa tahu di sini akan ada yang menanyakan kendala-kendala yang sedang dialami karena ini sudah masuk mau minggu terakhir, biar supaya nanti sampai di akhir teman-teman bisa berjalan lancar. Silakan yang ada kendala atau mungkin ingin ditanyakan. Bapak, saya izin mau bertanya. Silakan Mbak Evi. Ya, terkait sertifikat itu, Bapak. Nah, kan itu waktu kelas pelatihan pertama, sesudah pelaksanaan pelaksanaan kelas itu kan keesokannya saya membuat kuis. Nah, kuis itu saya buat hanya 5 soal, Bapak. Nah, terus kemudian besoknya saya ke sasaran itu suruh ngisi kuis itu kan, tapi sebagai sasaran. Nah, itu setelah kuisnya diisi, namun tidak ada perubahan kayak disuruh download sertifikat itu enggak ada, Bapak. Kayak di kelas itu kayak tetap aja nggak ada perubahan gitu. Berarti di situ ada kesalahan gitu karena kalau kuis itu diharapkan secara sistem itu tingkat kebenarannya harus di atas 80% Mbak Evi. Itu maka selain nanti kamu untuk mengetes sebenarnya bagaimana kemampuan sasaran, itu kalau bisa jangan lewat SD UNED itu. Usahakan kamu bikin sendiri rubriknya. Gitu. Yang SD UNED kamu sendiri aja yang ngerjakan gitu biar supaya nanti sertifikat bisa dicetak. Takutnya kalau mereka yang ngerjakan sendiri itu ternyata tidak lebih dari 80% gitu. Akhirnya tidak bisa tercetak itu sertifikatnya. Oh, iya Bapak. Nah, itu kan kayak sudah dijawab kan, saya kan juga mendampingi ya Pak. Tapi saya juga memantau. Nah, tapi jawabannya itu emang benar kayak gitu. Benar. Nah, setelah dijawab benar itu kayak disuruh ngulang lagi tuh loh Pak, disuruh jawab lagi kayak gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Berarti ada yang salah sistem itu Mbak. Data-datanya sudah lengkap kamu daftarkan, data-datanya mitra sasarannya itu sebagai peserta. Sudah Bapak. Sudah. Nah kan itu pas saya waktu daftarkan di kelas saya itu, nah ada tulisannya kan, peserta akan mendapatkan sertifikat ketika berhasil menjawab sekitar 75%. Nah kan 75% kuis. Nah iya tapi sudah dijawab benar semua,
Tapi kok masih belum ada kayak gitu, Pak. Apa mungkin kuis yang saya buat itu terlalu sedikit apa gimana mungkin? Kalau terlalu sedikit enggak, kemarin sempat ada pertanyaan juga kepada LP2M dari beberapa DPR. Yang penting ada kuis gitu. Pertanyaan katakanlah satu pun enggak jadi masalah gitu. Seperti itu. Yang penting prosesnya sudah dilakukan secara benar gitu. Biasanya secara otomatis itu akan kemudian muncul karena sudah tersetting secara sistem. Begitu, Mbak. Apakah pas proses pengajuan ada hal yang kamu tidak isi, kamu lupakan? Materi apa gitu sudah semua. Isi semua. Soalnya kalau ada satu pun yang terlewat itu nggak bisa mengajukan kelas, Bapak. Nggak bisa disetujui sama DPR. Ya. Oke, mungkin kalau misalkan sampai tetap tidak muncul, nanti dicoba lagi, nanti konfirmasi ke saya, nanti saya tanyakan ke Pak Hermanto nanti, Mbak Evi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berarti tadi kendalanya adalah sudah sampai kuis, sudah terjawab mungkin secara 100% benar gitu ya, tapi kemudian sertifikat belum bisa dicetak gitu ya. Nggih, Bapak. Benar. Oke. Oke, Mbak Evi, mungkin besok hari Jumat kamu bisa ingatkan saya, kebetulan saya besok Jumat langsung ketemu sama Pak Hermanto, nanti saya tanyakan. Kamu kabari saya ya hari Jumat ya. Nggih, Bapak. Oke. Oke, selanjutnya yang lainnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman ya terkait dengan beberapa kewajiban yang harus kalian kerjakan ya. Tadi saya cek untuk berita media masih ada yang belum, masih ada 2. Terus kemudian ada juga logbook ya yang ternyata masih belum. Saya harap segera yang belum untuk kemudian mengunggah. Gitu biar supaya nanti untuk perekapan segala kewajiban yang teman-teman kerjakan biar segera saya bisa proses begitu. Karena hari ini tadi saya sudah kemudian dikabari oleh LP2M dikirimkan untuk pengisian tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan begitu biar supaya nanti setelah selesai itu proses ujian juga biar bisa segera berjalan. Gitu. Ini saya share screen dulu untuk mengingatkan yang harus dikerjakan di minggu berikutnya atau ini sudah berjalan hari pertama ya di minggu persuli ketiga ya. Oke. Mulai pelatihan-pelatihan artinya teman-teman sekarang juga sudah mulai berlatihan. Video singkat, pembuatan video di sini apakah ada kendala? Kalau saya melihat sih enggak begitu signifikan, ada kendala. Oke. Membuat berita media hampir sudah menjelang 100%, semuanya sudah terunggah ya, hampir 100%, tinggal 2 orang, dua peserta lagi KKN dan wajib mengikuti persuli ya, artinya wajib. Nah, sekaligus nanti untuk minggu keempat, nah ini yang nanti dikonsultasikan gitu ya. Silakan untuk artikel nanti teman-teman konsultasikan ya. Kalau untuk berita media tidak perlu dikonsultasikan. Nah, nanti untuk minggu berikutnya atau minggu keempat adalah mulai nih mensosialisasikan produk-produk atau program-program sudah kalian lakukan itu kepada khalayak secara luas. Gitu. Terus kemudian mengunggah video akhir ya, video yang keempat itu gabungan dari semuanya itu di YouTube masing-masing gitu dan wajib ada KKN BTV UNED bukan di YouTube kanalnya LP2M tapi di YouTube-nya kalian masing-masing. Begitu. Nah, dan kemudian kalian diwajibkan bukan membuat laporan tapi menuliskan artikel kegiatan. Ya nanti kemudian di kemungkinan minggu-minggu ini gitu paling jelek minggu depan sebelum persuli atau mungkin setelah persuli itu yang keempat akan segera saya kirimkan format artikelnya, gaya selingkuh artikelnya seperti apa. Gitu. Terus mendokumentasikan semua aktivitas sebagai bukti KKN, artinya silahkan setiap kalian membuat logbook itu harus diikuti dengan bukti-bukti foto. Kalau bisa misalkan kayak tadi yang
dulunya packagingnya misalkan dari hasil survei itu belum dalam keadaan baik, perlu ada yang namanya pelatihan packaging, maka perubahannya seperti apa nanti dilaporkan juga di logbook ya, dan tentunya juga pasti akan ada laporan videonya juga dari teman-teman semuanya. Gitu. Terus ini sudah kalian buat, membuat berita di media minimal 1 kali, ini sudah kalian buat, tinggal dua siswa lagi, dan yang terakhir sekali lagi wajib berkonsultasi dengan DPL, ini nanti adalah untuk artikelnya. Kalian wajib berkonsultasi. Nah, jadi kira-kira ini yang tersisa yang harus teman-teman kerjakan ya. Video mingguan harus ada, dan yang terakhir selain video mingguan, wajib teman-teman membuat video akhir. Begitu. Nah, jadi setiap minggu ini berarti akan ada muncul video, berarti videonya akan ada 4 kali. Ya. Terus kemudian dari keempat video itu silakan kalian edit yang jauh lebih menarik menjadi satu, itu menjadi laporan video akhir. Begitu. Ya. Oke, jadi ini tugas-tugasnya. Kemudian selain itu yang tidak kalah penting adalah yang perlu nanti dipersiapkan, itu adalah nanti ketika penarikan. Ya, ketika penarikan. Kemarin di minggu pertama dulu, saya sudah menyiapkan tim ya dari kalian yang sudah terdaftar namanya. Itu ada, saya share screen dulu. Nah, nanti ada Mbak Septiana, Mbak Evi Wulandari, Mbak Nanda Julinar, Mbak Dinda Aulia, Mbak Karisma Brilian, terus kemudian Mbak Winda sama Mbak Reni. Ya nanti sudah kalau menginjak minggu keempat, sudah berjalan minggu keempat, nanti segera kita bersiap untuk kemudian membicarakan terkait dengan penarikan ya. Siapa yang bertugas sebagai apa, terus kemudian nanti rangkaian acaranya akan dikemas seperti apa, karena salah satu yang wajib nanti akan ada minimal dua dari sasaran kalian itu harus kemudian menyampaikan kesan dan pesannya. Nah, jadi di sini harus dipersiapkan nanti kira-kira sasaran siapa yang akan mewakili dari kelompok 3 ini nanti ketika penarikan. Untuk jadwalnya besok akan saya informasikan lebih lanjut. Tapi yang jelas, yang tidak kalah penting ini harus segera dipikirkan dan dipersiapkan. Begitu. Terus semua tugas yang menjadi kewajiban, jangan lupa semuanya harus diunggah ya Google Drive yang sudah dibuat oleh Mas Wisnu Dewa dan Mbak Rima Dea. Gitu. Dan juga di sini ada 3 kandidat ya yang nanti akan mewakili kelompok 3 di acara panggung inovasi. Di setelah penyelenggaraan KKN nanti akan ada panggung inovasi yang di mana masing-masing kelompok akan ada satu perwakilan untuk mempresentasikan ya hasil dari program mereka. Nah, dari situ juga nanti akan kemudian hasil artikel itu akan dijadikan satu menjadi buku nanti gitu. Nah, maka di sini nanti sudah ada 3 kandidat, ada Mas Chandra, Mbak Feby, dan Mbak Siti Romla. Dan nanti siapa di antara ketiga ini saya akan membaca dulu hasil artikelnya seperti apa dan juga nanti presentasinya seperti apa, file presentasinya seperti apa, begitu. Oke, jadi itu. Oke, mungkin itu ya hal-hal penting yang perlu kembali saya ingatkan buat teman-teman semuanya di menjelang penyelenggaraan KKN BTV yang ketiga ini. Itu jadi yang belum kelas silahkan segera kelas diselesaikan. Jika memang mitra atau misalkan mitra nggak membutuhkan yang namanya sertifikat, upayakan teman-teman harus ya memaksimalkan kegiatan tersebut biar supaya nanti mitra kalian itu mendapatkan sertifikat, karena bisa jadi ya suatu saat nanti sertifikat itu ternyata sangat bermanfaat bagi sasaran kalian begitu. Dan juga tugas-tugas yang mungkin belum kalian kerjakan segera kalian kerjakan. Begitu ya Mas dan Mbak semuanya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri persuli yang ketiga ini. Belum, Pak. Belum ya, Mbak Vista. Susah ya, Genewadi.
Oke, jika sudah, jika cukup, saya izin bertanya. oke, silakan Mbak Reni. Itu yang sosialisasi, kalau yang literasi itu sosialisasinya seperti apa ya Pak? Ke kalayaknya itu. Yang penting sosialisasinya kan paling tidak nanti kamu lewat video itu kan sudah dalam bentuk sosialisasi itu Mbak ya. Begitu program-programnya artinya nanti apa yang sudah kamu lakukan paling tidak sosialisasi adalah di orang-orang sekitar begitu. Oh ya baik Pak. Terus kalau itu Pak pelatihan pesertanya tapi anak-anak kecil itu apa perlu kita daftarnya ke SD UNED kayak gimana Pak? Apa diwakilkan atau bagaimana? Kalau butuh KTP nanti pakai KTP orang tuanya gitu. Misalkan terus kemudian kalau nggak bisa daftar kamu yang daftarin begitu. Jadi sekali lagi memang harus ada peran kalian di situ Mbak. Jadi jangan terus kemudian silakan sasaran saya nanti daftar di SD UNED ya. Nah kalau teman-teman nggak dampingi, nggak pantau ya mereka nggak akan daftar gitu. Jadi kalian harus memang mendampingi. Kalau memang anak-anak belum punya KTP berarti menggunakan KTP dari kedua orang tuanya, salah satu kedua orang tuanya. Begitu Mbak Reni. Kalau misalkan diwakili dari anggota rumah bacanya gitu nggak apa-apa berarti ya Pak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Oh ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, masih ada lagi? Oke, jika tidak ada akan saya absen dulu ya. Saya panggil namanya yang saya sebut segera kemudian menjawab. Mas Ahmad Gifari. Ada Mas Ahmad Gifari? Ada, Pak. Ada Mas Ahmad. Mas Aldi Milansyah. Ada, Pak. Ada. Mbak Alvina Khairul Rosyida. Ada Bapak. Oke, Mbak Alia Rahma. Hadir Bapak. Hadir. Mbak Ana Nailun Najah. Hadir Pak. Mbak Aprilia Dewi. Hadir Pak. Mas Bagus Satria. Siap, hadir Bapak. Hadir. Mbak Bernika Ayu. Hadir Pak. Mbak Cesarina. Hadir Pak. Mbak Dela Audiva. Hadir Pak. Mas Dimas Wahyu. Hadir, Pak. Mbak Dinda Aulia. Hadir Pak. Mas Dimas Arya. Hadir Pak. Mbak Evi Wulandari. Hadir Bapak. Mbak Febi Faradina. Hadir Bapak. Mbak Vista Ginewadi. Pak. Mbak Firqah Sabila Firdaus. Hadir Pak. Mbak Hesti Aulia Dewi. Hadir Pak. Mbak Indri Maratus Solihah. Hadir Pak. Mbak Karisma Brilian. Hadir Pak. Oke, next ke halaman berikutnya. Mas Krisna Mukti. Hadir, Bapak. Hadir. Mbak Lucy Ayu. Hadir Pak. Mbak Milenia Adinda. Hadir Pak. Mas Muhammad Chandra. Hadir, Pak. Mbak Nabila Nazira. Hadir Pak. Oke. Mbak Nanda Zulinar. Hadir Pak. Mas Nur Andika. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Nur Haliza. Hadir Pak. Mbak Nur Lailatul. Hadir Pak. Mbak Nina Cynthia. Hadir Pak. Hadir. Mbak Pramadita Tiara. Hadir Pak. Hadir. Mbak Reni Puji. Hadir Pak. Mbak Rima Dea. Halo Mbak Rima, apakah kamu hadir malam ini? Hadir Pak. Oke Mbak Rima hadir.
Mbak Risma Rizkiana. Hadir, Pak. Mbak Safira Dea. Hadir, Pak. Oke. Mbak Seftiana Dwi Utami. Hadir, Pak. Mbak Sefrin Sheila Sabrina. Mbak Sefrin, apakah kamu tidak hadir lagi hari ini? Oke, Mbak Sefrin tidak respon. Sefrin Sheila. Mbak Safira Rohmani. Hadir, Pak. Mbak Siti Romla. Hadir, Bapak. Mas Soli Gunawan. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Vinka Ajeng. Hadir, Pak. Mbak Wanda Putri. Hadir, Pak. Mbak Winda Arif. Hadir, Bapak. Mbak Windy Nurhaini. Mbak Windy, halo Mbak Windy. Apakah kamu hadir Mbak Windy? Oke, Mbak Windy nampaknya tidak hadir. Windy Nurhaini. Haini. Mas Wisnu Dewa. Hadir, Pak. Mbak Yesi Eka Safitri. Hadir, Pak. Mbak Yurida Malikah Mulki. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Oke, silakan sekarang semua mengaktifkan videonya. Saya pengen memotret dulu. Oke, silakan diperbaiki dulu tatanan rambutnya, tatanan jilbabnya yang benar gitu biar hasilnya maksimal. Oke, sembari menunggu teman-teman yang masih proses, mungkin tadi belum mendengar Mbak Sefrin, ada Mbak Sefrin? Oke. Atau yang satunya adalah Mbak Windy. Oke, enggak ada memang. Oke, terima kasih. Saya coba foto dari slide pertama. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Tetap semangat ya, karena tinggal sedikit lagi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai nanti penarikan dan ujian akhir KKN. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.